Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita bakal ngepresentasiin hasil kerja kelompok kami, yaitu yang berjudul Kondisi Ekonomi Indonesia Pasca Proklamasi. Di sini ada saya sendiri, Salwa Ali Faridwan. Saya Hendra. Saya Iqbal Farisi. Saya Widya Masadianti. Saya Uda Fitriani. Oke, saya akan menjelaskan tentang kondisi perekonomian Indonesia di awal kemerdekaan. Setelah penjajahan Belanda dan penduduk Jepang selama Perang Dunia Kedua, infrastruktur di Indonesia seperti jalanan, jembatan, dan fasilitas publik mengalami kerusakan parah. Eksploitasi sumber daya alam selama masa penjajahan juga menyebabkan kerusakan di sektor pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Jadi di sini saya bakal bacain rumusan masalah. Pasca proklamasi, Indonesia menghadapi krisis keuangan yang berat. Mata uang yang beredar terdiri dari mata uang Belanda, Jepang, dan sekutu yang menyebabkan inflasi tinggi dan ketidakstabilan ekonomi. Harga barang-barang kebutuhan pokok melonjak dan pemerintah baru belum memiliki sistem keuangan yang kokoh. Meski telah memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia masih harus berhadapan dengan Belanda yang ingin kembali menguasai wilayah. Perang kemerdekaan dan agresi militer Belanda membuat kondisi ekonomi semakin tidak stabil. Banyak sektor vital seperti perkebunan dan tambang masih dikuasai oleh pihak asing. Selanjutnya di sini saya akan membacakan tujuan penelitian. Jadi, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan keadaan sosial dan keadaan ekonomi masyarakat Indonesia di masa pasca kemerdekaan. Pembahasan ini meliputi keadaan ekonomi Indonesia pasca kemerdekaan blokade Belanda terhadap Indonesia, usaha-usaha yang dilakukan untuk menebus blokade ekonomi, dan keadaan sosial masyarakat Indonesia pasca kemerdekaan. Usaha-usaha yang dilakukan untuk menebus blokade ekonomi dan keadaan sosial masyarakat Indonesia pasca awal kemerdekaan, keadaan ekonomi Indonesia kurang baik karena disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu ketidakstabilan politik, inflasi yang tinggi, dan blokade ekonomi oleh Belanda. Pemerintah tidak tinggal diam, mereka melakukan berbagai cara untuk mengatasi permasalahan ekonomi di Indonesia. Salah satunya adalah dengan menerbitkan mata uang baru dan memberikan pinjaman pemerintah. Jadi selanjutnya saya akan membacakan faktor-faktor. Faktor yang pertama yaitu ketidakstabilan politik, inflasi yang tinggi, dan blokade ekonomi oleh Belanda. Yang kedua, pemerintah tidak tinggal diam dan mereka melakukan berbagai cara untuk mengatasi permasalahan ekonomi di Indonesia. Yang ketiga, menerbitkan mata uang baru dan memberikan pinjaman pemerintah. Selanjutnya yaitu ada penyebab utama masalah perekonomian di Indonesia. Yang pertama, pengosongan kas negara. Yang kedua, pengurangan pajak. Dan yang terakhir juga Belanda penutup pintu perdagangan Indonesia. Selanjutnya tujuan Belanda melakukan blokade. Pertama, untuk memperburuk kondisi sosial dan ekonomi negara Indonesia. Dua, menghalangi pertumbuhan ekonomi negara. Selanjutnya, bantuan internasional. Setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda pada 1945, Indonesia mulai mendapat bantuan internasional, termasuk dari PBB dan lembaga-lembaga keuangan dunia. Meski bantuan ini penting, Indonesia tetap harus mengatasi banyak tantangan internal untuk membangun ekonomi pasca perang. Secara keseluruhan, urutan tantangan yang dihadapi Indonesia setelah proklamasi adalah kerusakan fisik akibat perang, krisis keuangan dan inflasi, perebutan kendali ekonomi, masalah di sektor pertanian, serta upaya nasionalisasi dan bantuan internasional. Semua ini berperan dalam proses pembangunan ekonomi awal bangsa Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.